Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Ridho dengan NIM 123140197. Di sini saya akan menjelaskan tentang IGP dan BGP. Nah, di paket nah Cisco Packet Tracer. Nah, di sini pertama-tama saya membuat topologi seperti ini dengan ketentuan yaitu 9 router dan dihubungkan dengan kabel seri. Nah, kemudian setelah topologi dibuat, di sini diisikan IP address di setiap kabel yang terhubung di routernya, yaitu di kabel serial 2 di sini diisikan dengan IP address 10.10.10 X. Nah, di byte keempat ini bebas diisi berapa, dan untuk ini juga sama di IP serial kedua, dan ini juga untuk serial ketiganya dia diisi 10.10.11 karena dia yang menghubungkan 11 ke router satu ini. Dan untuk router yang ke satu ini diisikan serial 3 tadi ya. Nah, 11.11.2 yang terhubung ke router 2, dan untuk ke router 1 dia ditulis 12 yang terhubung ke router 1 ini. Nah, setelah semua di setup di setiap router ini, di setiap router yang dikasih lingkaran, kemudian akan dibuat sebuah jalur BGP. Nah, di jalur BGP ini pertama-tama itu di sini akan dituliskan di CLI seperti ini. Nah, dituliskan seperti ini. Yang pertama yaitu kita akan menuliskan router BGP 100. Nah, di sini untuk yang pertama itu lingkaran oranye ini AS 100. Nah, makanya ditulis BGP 100 untuk nomornya. Nah, kemudian di sini ada BGP router dengan ID 1111. Kemudian di sini kita akan menghubungkan di setiap kabel serinya di router ini dengan neckboard sampingnya. Oh ya, di sini di router 1 juga di kabel berapa ini? Kabel seri 4 juga jangan lupa ya. Di sini juga diisikan alamat IP address di setiap kabel serinya. Serial 4. Nah, dengan IP addressnya yaitu 192.168.232, dan di sini juga diisikan 4 apa tadi. Nah, ini 192.168.231. Nah, setelah semua router yang terhubung dengan kabel ini diisikan IP address, kemudian langsung dilanjutkan dengan membuat BGP. Nah, pertama itu di sini BGP kita menuliskan router BGP 100, kemudian di bawahnya BGP router dengan ID 111. Kemudian di sini ditulis neckboard-nya atau tetangganya yang terhubung dengan kabel ininya, kabel serinya. Nah, alamat IP ini yang digunakan yaitu alamat IP dari tetangganya agar terhubung. Nah, kebetulan di sini saya salah menuliskan, harusnya di sini 300. Nah, di sini udah saya perbaiki di mana sih? Di bla 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 2626. Nah, di sini nih saya perbaiki. Nah, kemudian setelah selesai menuliskan alamat IP dari tetangganya, kemudian ditulis di sini network apa saja yang terdapat di topologi dia yang terhubung dengan router ini. Di sini untuk router 1 atau AS100 ini, dia di sini tuh di lingkaran oranye ini terdapat network IP addressnya yaitu 10.10.10.0, 10.10.11.0, 10.10.12.0, dengan max addressnya yaitu subnet dengan subnet masknya yaitu /24 atau 255.255.255.255.0. Nah, dan untuk yang router ketiga ini juga sama. Setelah dituliskan di sini alamat dari IP address dari setiap kabel yang terhubung, kemudian di sini dituliskan BGP-nya. Nah, di sini router BGP untuk BGP 3 ini atau yang kuning ini diisikan
dengan AS200 ini 200, kemudian dimasukkan ID routernya. Nah, kemudian dituliskan NIC-boardnya. Nah, di sini kan tadi udah dituliskan untuk NIC board di router 3 ini atau di AS200 ini. Nah, jika sudah benar penulisannya, maka akan ini diberi pemberitahuan lah ini bahwa NIC board ini sudah terhubung dengan ini NIC board 2192.168.232 sudah terhubung dengan NIC board 192.168.231 yang ada di router 3. Kemudian setelah itu juga dituliskan NIC board sebelahnya yang terhubung ke router 6 dengan AS-nya, yaitu alamat remote AS-nya 300 dan IP address-nya 36.1. Nah, kemudian network-nya juga di lingkaran yang ada di dalam lingkaran kuning ini ditulis dengan 20 20 10 dan subnet masknya 25 25 255 255 2550 dan seterusnya. Setelah selesai di setting di router 6 juga, maka akan kemudian kita lakukan router RIP untuk menghubungkan yang ada di router ini. Kan tadi kan cuman terhubung di router BGP-nya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan dengan router di dalam BGP ini yang di RIP-nya atau di router IGP-nya dengan menyebutkan yaitu default information originate. Di sini maka akan terhubung. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan PDU untuk mengetes apakah router ini sudah terhubung. Nah, di sini pengiriman PDU dari router 0 ke router 5 sudah terhubung. Router 2, router 4 juga bisa. Router 7 ke router 5 juga bisa, sukses. Router 6 ke router 4 bisa. Nah, sukses semua ini ya. Jadi IGP dan BGP-nya sudah berhasil. Ini bisa dilihat bahwa pengiriman PDU yang ada di sini sudah berhasil. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.